Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa banyak orang berweton kliwon dikenal punya aura kuat, firasat tajam, dan batin yang dalam, tetapi hidupnya justru sering terasa berat, lambat, bahkan stagnan? Padahal, jika dilihat dari sisi spiritual dan energi kelahiran, weton kliwon adalah salah satu weton dengan potensi terbesar untuk sukses dan disegani. Lalu pertanyaannya, apa yang salah? Dan perubahan apa yang sebenarnya harus terjadi agar weton kliwon bisa benar-benar berhasil dalam hidup? Video ini akan membuka jawabannya dan bisa jadi ini adalah pesan penting untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Kodam Sejati, channel yang membahas weton, energi kelahiran, spiritualitas Jawa, dan rahasia kesuksesan batiniah yang sering luput dari pembahasan umum. Jika Anda berweton kliwon atau memiliki pasangan, orang tua maupun anak dengan weton kliwon, maka video ini sangat penting untuk ditonton sampai selesai. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, dukung channel Kodam Sejati dengan cara klik tombol like, tulis komentar jika weton Anda kliwon atau punya pengalaman unik, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan konten spiritual dan weton selanjutnya. Dukungan Anda sangat berarti agar channel ini terus berbagi ilmu yang bermanfaat. Sekarang, mari kita awali dengan afirmasi positif. Ucapkan dalam hati atau dengan suara pelan. Saya menerima potensi besar dalam diri saya. Saya siap berubah menjadi pribadi yang lebih sadar dan sukses. Energi kelahiran saya bekerja selaras dengan ikhtiar dan tindakan saya. Tarik napas perlahan, dan mari kita mulai pembahasannya. 1. Karakter dasar weton kliwon. Weton kliwon dikenal memiliki energi batin yang sangat kuat. Ciri umumnya, intuisi tajam. Mudah membaca situasi, punya daya tarik alami, sering menjadi tempat curhat orang lain. Memiliki wibawa tanpa disadari. Namun di balik kelebihan itu ada tantangan besar yang sering membuat weton kliwon sulit benar-benar sukses. Di antaranya terlalu banyak memendam perasaan mudah, bimbang terlalu mengikuti perasaan, kurang tegas pada diri sendiri, potensi besar tanpa pengelolaan yang tepat, justru bisa menjadi beban hidup. 2. Perubahan mindset dari pasrah menjadi sadar arah. Kesalahan paling umum weton kliwon adalah terlalu pasrah. Banyak yang berkata, saya jalani saja, nanti juga ada jalannya. Padahal hidup tidak cukup hanya mengalir. Perubahan pertama yang wajib terjadi, berani menentukan arah hidup. Weton kliwon harus mulai bertanya, saya mau jadi apa? Saya mau hidup seperti apa? Apa tujuan saya 5 tahun ke depan? Saat weton kliwon mulai menentukan arah, energi hidupnya akan berubah drastis. 3. Perubahan emosi dari sensitif menjadi stabil. Weton kliwon sangat sensitif terhadap energi sekitar. Inilah kelebihan sekaligus kelemahannya. Masalah yang sering terjadi, mudah kecewa, luka batin lama disimpan. Trauma masa lalu belum selesai. Padahal luka batin adalah kebocoran energi rezeki. Perubahan yang harus dilakukan. Belajar menerima masa lalu. Memaafkan bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Tidak membawa emosi lama ke masa depan. Saat emosi mulai stabil, jalan hidup weton kliwon akan terasa lebih ringan. 4. Perubahan cara menggunakan intuisi. Intuisi weton kliwon sangat kuat, namun sering disalahgunakan. Kesalahan umum, intuisi dijadikan alasan takut melangkah. Terlalu banyak pertimbangan batin, sedikit tindakan perubahan yang dibutuhkan. Intuisi sebagai penunjuk arah, bukan penghambat. Ingat, intuisi tanpa tindakan
angan-angan. Tindakan tanpa intuisi equals kesalahan. Intuisi pula tindakan kesuksesan. 5. Perubahan dalam hubungan sosial. Weton kliwon sering terlalu baik. Ciri-cirinya, sulit berkata tidak, terlalu peduli pada orang lain. Energi dan rezeki sering habis untuk orang lain. Perubahan penting menetapkan batasan sehat. Tidak semua orang harus ditolong. Tidak semua masalah orang lain adalah tanggung jawab kita. Saat batasan ini terbentuk, rezeki weton kliwon akan lebih stabil dan berkah. 6. Perubahan spiritualitas weton kliwon yang lebih membumi. Bagi pemilik weton kliwon, spiritualitas bukanlah hal asing. Sejak lahir, weton kliwon sudah dibekali kepekaan batin yang kuat, rasa yang dalam, serta keterhubungan alami dengan energi di sekitarnya. Tidak sedikit weton kliwon yang mudah merasa nyambung dengan hal-hal spiritual, merasakan firasat, atau memiliki ketertarikan besar pada laku batin, doa, dan tirakat. Namun, disinilah letak persoalan yang sering tidak disadari. Banyak weton kliwon terjebak pada spiritualitas yang terlalu melangit, tetapi kurang membumi. Rajin berdoa, rajin tirakat, rajin mencari ilmu batin, tetapi dalam kehidupan sehari-hari justru masih bingung arah, mudah goyah, dan kesulitan menata kehidupan nyata. Perubahan besar yang harus terjadi adalah menggeser makna spiritualitas itu sendiri. Spiritualitas bagi weton kliwon bukan hanya soal ritual, melainkan soal bagaimana nilai batin itu diterjemahkan menjadi sikap hidup. Doa yang kuat seharusnya melahirkan ketenangan, tirakat yang benar seharusnya melahirkan kedewasaan. Ilmu batin yang sejati seharusnya melahirkan tanggung jawab, bukan pelarian. Weton kliwon perlu menyadari bahwa spiritualitas yang membumi itu terlihat dari hal-hal sederhana, bukan dari seberapa sering ritual dilakukan. Misalnya, kejujuran. Banyak weton kliwon ingin rezekinya lancar, tetapi masih sering berdamai dengan kebohongan kecil. Padahal energi kliwon sangat sensitif. Sekali terbiasa tidak jujur, meski kecil, batin akan gelisah dan aliran rezeki menjadi tersendat. Spiritualitas yang membumi mengajarkan bahwa jujur adalah laku batin paling kuat. Lalu tentang konsistensi. Weton kliwon sering punya semangat besar di awal, tetapi mudah turun di tengah jalan. Hari ini bertekad kuat, besok ragu lagi. Spiritualitas yang matang justru menuntut kesetiaan pada proses, meskipun pelan, meskipun hasil belum terlihat. Lebih baik berjalan pelan tapi konsisten, daripada berlari cepat tapi mudah berhenti. Selain itu, perubahan spiritualitas juga berarti berani bertanggung jawab atas hidup sendiri. Bukan menyalahkan weton, bukan menyalahkan nasib, bukan menyalahkan keadaan. Weton kliwon yang matang secara spiritual akan berkata dalam batinnya, apapun yang terjadi dalam hidupku, aku bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Kalimat batin inilah yang menguatkan energi kelahiran. Spiritualitas yang membumi juga tercermin dari cara bekerja. Bekerja bukan sekadar mencari uang, tetapi bagian dari ibadah dan laku hidup. Ketika weton kliwon bekerja dengan niat baik, disiplin, dan penuh tanggung jawab, maka energi spiritualnya otomatis ikut bekerja. Tidak perlu ritual rumit jika sikap hidup masih berantakan. Hal lain yang sering luput adalah kerendahan hati. Semakin dalam spiritualitas seseorang, seharusnya semakin sederhana sikapnya. Weton kliwon yang benar-benar matang secara batin, tidak merasa paling tahu, tidak merasa paling spiritual, dan tidak sibuk membuktikan dirinya kepada orang lain. Ia cukup tenang, fokus pada perbaikan diri, dan membiarkan hasil berbicara. Pada titik inilah perubahan besar terjadi, saat spiritualitas weton kliwon tidak lagi dijadikan pelarian,
dari masalah hidup, tetapi menjadi fondasi untuk menghadapi kehidupan nyata. Bukan menghindari dunia, tetapi menata dunia dengan kesadaran batin. Ketika doa sejalan dengan usaha, ketika niat sejalan dengan tindakan, dan ketika laku batin sejalan dengan etika hidup, maka disitulah spiritualitas Weton Kliwon benar-benar membumi. Dan saat spiritualitas membumi, rezeki tidak lagi dikejar, tetapi perlahan datang mengikuti kesiapan diri. Itulah perubahan spiritualitas sejati bagi Weton Kliwon. Tenang dalam batin, kuat dalam tindakan, dan sadar dalam menjalani hidup. Tanda Weton Kliwon mulai menuju sukses. Bagi pemilik Weton Kliwon, kesuksesan tidak selalu datang dengan tanda-tanda besar yang langsung terlihat oleh mata. Justru, perubahan paling penting sering terjadi di dalam diri, jauh sebelum hasilnya tampak di dunia luar. Karena itu, tanda Weton Kliwon mulai menuju sukses seringkali bersifat halus, tetapi dampaknya sangat nyata. Tanda pertama yang paling mudah dirasakan adalah ketenangan batin. Jika dulu hati mudah gelisah, banyak pertimbangan, dan sering merasa ragu terhadap keputusan sendiri, maka kini batin mulai terasa lebih stabil. Bukan berarti tidak pernah bingung, tetapi kebingungan itu tidak lagi menguasai pikiran. Weton Kliwon mulai percaya pada arah hidupnya sendiri. Ketika hati tenang, energi hidup tidak lagi habis untuk konflik batin. Tanda kedua adalah kejelasan arah hidup. Weton Kliwon yang mulai menuju sukses biasanya tidak lagi berjalan tanpa tujuan. Ia mulai tahu apa yang ingin diperjuangkan, meskipun masih sederhana. Target hidup mungkin belum besar, tetapi arahnya jelas. Ia tidak lagi mudah tergoda oleh jalan orang lain, karena sudah memahami bahwa setiap orang punya garis hidup masing-masing. Tanda berikutnya adalah ketegasan dalam mengambil keputusan. Dulu, Weton Kliwon dikenal mudah ragu dan terlalu mempertimbangkan banyak hal. Sekarang keputusan diambil dengan lebih cepat dan mantap. Bukan karena nekat, melainkan karena intuisi dan logika sudah mulai berjalan seimbang. Ia sadar bahwa keputusan yang salah masih bisa diperbaiki, tetapi keputusan yang tidak pernah diambil hanya akan menahan langkah. Tanda keempat adalah berkurangnya ketergantungan pada pengakuan orang lain. Weton Kliwon yang mulai sukses tidak lagi sibuk mencari validasi. Ia tidak terlalu memikirkan apakah orang lain setuju atau tidak, selama apa yang dilakukan selaras dengan nilai hidupnya. Sikap ini membuat energi tidak mudah bocor, karena hidup tidak lagi diatur oleh pendapat orang. Tanda selanjutnya adalah hubungan sosial yang lebih sehat. Lingkaran pergaulan Weton Kliwon biasanya mulai berubah. Orang-orang yang hanya datang untuk memanfaatkan perlahan menjauh. Sebaliknya, muncul orang-orang yang lebih mendukung, meskipun jumlahnya tidak banyak. Weton Kliwon mulai berani berkata cukup dan tidak tanpa rasa bersalah berlebihan. Inilah tanda bahwa batasan diri sudah terbentuk dengan baik. Tanda keenam adalah rezeki yang mulai mengalir lebih stabil. Bukan berarti langsung melimpah, tetapi alurnya terasa lebih teratur. Pengeluaran tidak lagi sebanyak dulu, pemasukan terasa lebih cukup, dan kebutuhan dasar terpenuhi tanpa tekanan berlebihan. Ini pertanda bahwa energi batin dan usaha mulai sejalan. Rezeki datang sesuai kesiapan, bukan sekadar keinginan. Tanda berikutnya adalah meningkatnya rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri. Weton Kliwon tidak lagi menyalahkan weton, nasib, atau keadaan. Jika ada masalah, ia fokus mencari solusi. Sikap ini sangat penting karena semesta merespon orang yang siap memegang tanggung jawab atas hidupnya sendiri. Tanda yang sering tidak disadari adalah berubahnya cara menghadapi masalah. Jika dulu masalah dianggap sebagai beban berat, kini masalah dilihat sebagai proses pembelajaran.
Weton Kliwon menjadi lebih sabar, tidak reaktif, dan mampu mengambil pelajaran dari setiap kejadian. Disinilah kedewasaan batin mulai tumbuh. Tanda terakhir yang paling kuat adalah rasa cukup dan syukur. Weton Kliwon yang mulai menuju sukses tidak lagi merasa hidupnya selalu kurang. Ia mensyukuri apa yang sudah dimiliki sambil tetap berusaha memperbaiki keadaan. Rasa cukup inilah yang justru membuka pintu rezeki lebih luas, karena batin tidak lagi dipenuhi keluhan. Semua tanda ini menunjukkan satu hal penting. Kesuksesan Weton Kliwon bukan datang secara tiba-tiba, melainkan melalui proses perubahan batin yang konsisten. Ketika ketenangan, kejelasan arah, ketegasan, dan tanggung jawab mulai menyatu, maka keberhasilan hanyalah soal waktu. Weton Kliwon yang memahami tanda-tanda ini tidak akan tergesa-gesa, karena ia tahu bahwa ia sedang berjalan di jalur yang benar. Dan saat jalur itu dijaga dengan kesadaran, kesabaran, serta ketulusan, kesuksesan akan datang bukan sebagai kejutan, melainkan sebagai hasil yang pantas diterima. Perjalanan Weton Kliwon menuju kesuksesan bukanlah tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi siapa yang paling sadar dalam melangkah. Kesuksesan sejati tidak lahir dari kebetulan, tidak pula semata-mata dari weton, tetapi dari keberanian untuk berubah dan bertumbuh dari dalam diri. Weton Kliwon telah dibekali potensi batin yang besar sejak lahir. Intuisi yang kuat, rasa yang halus, dan kepekaan energi adalah anugerah yang tidak dimiliki semua orang. Namun anugerah ini hanya akan menjadi berkah ketika dikelola dengan kesadaran, kedewasaan, dan tanggung jawab. Saat Weton Kliwon mulai mengenali dirinya sendiri, memahami emosinya, mengarahkan pikirannya, membumikan spiritualitasnya, serta berani mengambil keputusan dengan penuh kesadaran, maka kehidupan perlahan akan berubah, bukan karena dunia tiba-tiba menjadi mudah, tetapi karena diri kita sendiri menjadi lebih siap menghadapi dunia. Ingatlah satu hal penting, kesuksesan bukan tentang menjadi lebih hebat dari orang lain, melainkan tentang menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Tidak perlu membandingkan jalan hidup dengan siapapun, karena setiap weton memiliki waktunya masing-masing. Jika hari ini hidup masih terasa berat, jangan berkecil hati. Bisa jadi itu tanda bahwa Anda sedang berada dalam proses pembentukan. Tetaplah berjalan, tetaplah belajar, dan tetaplah menjaga niat baik. Selama langkah diiringi kesadaran dan kejujuran, semesta tidak pernah salah dalam memberi balasan. Semoga pembahasan ini menjadi pengingat, penguat, dan penuntun bagi siapapun yang berweton kliwon atau bagi siapapun yang sedang mencari arah dalam hidupnya. Ambillah yang baik, resapi dengan tenang, dan terapkan perlahan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, semoga kita semua senantiasa diberi kejernihan batin, kelapangan rezeki, dan kekuatan untuk menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.